12 tahun, itulah umur negara ini. Inilah Sudan Selatan, negara yang kini menjadi negara termiskin di dunia setelah menggeser posisi Burundi yang sebelumnya berada di urutan pertama. Sudan Selatan merupakan sebuah negara yang berada di Afrika Timur. Sudan sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Bilad as-Sudan, yang artinya daratan orang hitam. Nama yang digunakan oleh para pedagang Arab untuk menyebut wilayah ini pada zaman dahulu. Ibu kota Sudan Selatan adalah Juba. Sebelum merdeka di tahun 2011, Sudan Selatan merupakan bagian dari negara Sudan, negara tetangganya yang berada di sebelah utara. Sudan Selatan berbatasan dengan Sudan di utara, Ethiopia di sebelah timur, Uganda dan Kenya di selatan, serta Republik Demokratik Kongo di sebelah barat. Sudan Selatan memiliki luas mencapai 619.745 km persegi, yang terdiri dari 10 negara bagian. 60,5% penduduk di sini menganut agama Kristen, 32,9% kepercayaan tradisional, 6,2% beragama Islam, dan sisanya 0,4% menganut kepercayaan lainnya. Sudan Selatan memiliki populasi sekitar 11 juta jiwa. Kelompok etnis utama di Sudan Selatan adalah Dinka, dengan sekitar 35,8% penduduk. Etnis terbesar kedua adalah etnis Nuer, sekitar 15%. Sedangkan sisanya adalah etnis Siluk, etnis Bari, etnis Azande, dan etnis-etnis kecil lainnya. Sedikit menengok belakang, pada abad ke-15 sampai ke-19, Sudan Selatan dihuni banyak kelompok etnis. Lalu, pada tahun 1820, wilayah Sudan diserbu oleh Muhammad Ali, yang tak lain adalah Raja Muda Mesir, di bawah Kekaisaran Ottoman. Saat itu, Sudan Selatan dijarah dan penduduknya dijadikan budak. Pada akhir abad ke-19, wilayah Sudan secara keseluruhan berada di bawah kekuasaan Inggris Mesir. Sudan sebelah utara yang kini menjadi negara Sudan, menerima pemerintah Inggris relatif lebih cepat. Sedangkan Sudan Selatan melakukan perlawanan. Oleh karena itu, kekuatan Inggris di Sudan Utara bebas diarahkan untuk upaya modernisasi. Sedangkan, di sebelah selatan lebih terfokus untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sehingga, terdapat perbedaan pembangunan di Sudan Utara dan Selatan selama beberapa dekade. Sudan Selatan telah mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 Juli 2011. Akan tetapi, tetap saja konflik terus-menerus terjadi di negara ini. Pada tahun 2013, meletus perang saudara di Sudan Selatan dikarenakan perebutan kekuasaan antara Presiden Sudan Selatan dan mantan wakilnya. Pada tanggal 5 September 2013, sebuah artikel yang diterbitkan oleh kantor berita Sudan Selatan yang berbasis di Amerika Serikat menulis, setidaknya sekitar 400.000 orang diperkirakan tewas dalam perang tersebut, termasuk kekejaman terkenal seperti pembantaian Bentiu 2014. Meskipun keduanya memiliki pendukung dari berbagai etnis di Sudan Selatan, pertempuran selanjutnya bersifat komunal, dengan pemberontak menargetkan anggota kelompok etnis Dinka, dan akibatnya, tentara pemerintah menyerang etnis Nuer yang dituduh menyerang etnis Dinka. Lebih dari 4 juta orang telah mengungsi, dengan sekitar 1,8 juta diantaranya mengungsi secara internal, dan sekitar 2,5 juta telah melarikan diri ke negara tetangga, khususnya Uganda dan Sudan. Perang saudara ini sendiri baru berakhir pada tahun 2020. Karena perang yang berkepanjangan, menyebabkan buruknya perekonomian di negara ini. Saat ini, Sudan Selatan menjadi negara termiskin di dunia, menggeser Burundi yang sebelumnya ada di daftar teratas. Pendapatan per kapita Sudan Selatan saat ini adalah $560, sedangkan pendapatan per kapita Burundi adalah $891. Penduduk di sini termasuk dalam kelompok ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia di negara ini menempati peringkat 191 dunia, atau yang paling rendah di seluruh dunia. Sudan Selatan memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di Afrika, sehingga
Perekonomian di negara ini sangat bergantung pada tambang minyak bumi ini, yang menyumbangkan 98% dari total pendapatan negaranya. Akan tetapi, sungguh disayangkan, karena tambang minyak bumi di negara ini sudah dikuasai oleh perusahaan asing yang berasal dari Cina, Prancis, India, dan Malaysia. Selain minyak bumi, ada juga penghasilan lain, meliputi produk kayu hasil pertanian seperti kapas, kacang tanah, sorghum, gandum, lalu ada buah-buahan seperti mangga, pepaya, dan pisang, dengan ekspor tertinggi ke negara Cina dan Arab Saudi. Mata uang negara ini bernama Pon Sudan Selatan, dengan kurs saat ini yaitu 1 pon setara dengan Rp120. Gaji pekerja di negara ini sangatlah rendah. Pekerja yang terampil dan memiliki skill hanya dibayar 4.500 pound Sudan Selatan atau sekitar 540.000 per bulan. Sedangkan pekerja kasar di sini hanya diberi upah 2.500 pound Sudan Selatan atau sekitar Rp300.000 per bulan. Dalam laporan Bank Dunia, kemiskinan di Sudan Selatan mencapai 93,27% dari total penduduknya, dengan perhitungan pendapatan penduduknya di bawah Rp50.000 per hari. Jika dibandingkan, angka ini masih di bawah negara Burundi. Angka kemiskinan di negara Burundi sendiri hanya 92,77%. Kemiskinan di Sudan Selatan juga diperparah oleh banyaknya kasus korupsi. Berdasarkan data indeks korupsi, negara Sudan Selatan menempati peringkat 179 dari 180 negara, atau menjadi negara terkorup kedua di dunia setelah negara Somalia. Penduduk di negara Sudan Selatan ini rata-rata berusia 18,6 tahun dan 62% dari total penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan wanita paling subur di dunia. Rata-rata, setiap wanita di sini melahirkan 5 anak. Akan tetapi, karena sistem kesehatan di sini sangatlah buruk, angka kematian bayi juga sangat tinggi. Dari 1.000 bayi yang lahir, setidaknya 63 bayi meninggal dunia. Kerasnya kehidupan di negara ini juga dapat terlihat dari angka harapan hidup penduduk, yang juga sangat rendah yaitu hanya 54,98 tahun. Sebuah penelitian menyebutkan, jika suku Dinka merupakan ras manusia tertinggi di dunia. Tinggi rata-rata pria Dinka ini 182,6 cm, sedangkan wanitanya setinggi 181,3 cm. Seorang pemain NBA tertinggi dalam sejarah ternyata berasal dari suku Dinka. Pria ini bernama Manute Bol, yang memiliki tinggi badan 231 cm. Pariwisata di negara ini memang bukan sektor andalan, namun pemerintah Sudan Selatan terus membenahinya. Salah satunya yaitu menambahkan penerbangan rute internasional seperti dari negara Turki dan Mesir, serta negara-negara Afrika lainnya. Di samping itu, Sudan Selatan juga menunjang pariwisatanya dengan mendirikan 4 hotel bintang 5. Salah satu tempat wisata di sini adalah Rawa-Rawa Sud. Luas area rawa-rawa ini lebih dari 100.000 km persegi yang dialiri oleh air dari Sungai Nil. Rawa ini merupakan salah satu lahan basah terbesar di dunia dan lahan basah air tawar terbesar di cekungan Nil. Rawa-rawa ini bisa dijelajahi dengan naik perahu. Ada juga kawasan lindung Taman Nasional Bandingilo dan Taman Nasional Boma. Kawasan Taman Nasional Bandingilo ini merupakan kawasan yang menampung migrasi satwa liar terbesar kedua di dunia. Ada satu hal unik di Sudan Selatan. Jika kekayaan seseorang di negara ini ditentukan oleh banyak tidaknya jumlah ternak. Semakin banyak ternak yang dimiliki, maka semakin kaya orang tersebut. Aturan lain di negara ini adalah melarang perkawinan berbeda etnis. Sistem pendidikan Sudan Selatan saat ini mengikuti sistem 844, yaitu pendidikan dasar terdiri dari 8 tahun, diikuti oleh 4 tahun pendidikan menengah dan kemudian 4 tahun kuliah.
Seluruh pembelajaran di sekolah-sekolah di Sudan Selatan memakai bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Sebab, pada tahun 2007, Sudan Selatan mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dalam berkomunikasi. Inilah Sudan Selatan, negara termuda di dunia.